Dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan perilaku masyarakat telah melalui teori perubahan perilaku Lawrence Green dan teori tindakan sosial Max Weber. COVID-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang muncul pertama kali pada 8 Desember 2019 di Hubei, Wuhan, Republik Rakyat Cina. Kemudian, wabah ini dengan cepatnya menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 ini mulai terdeteksi sejak 1 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, seperti dilansir dari www.worldometers.info, sudah ditemui sebanyak 30.514 kasus COVID-19 dengan angka kematian total 1.801 kasus dan angka pasien sembuh sekitar 9.907 kasus. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), virus ini dapat menyebar dari seseorang ke orang lain melalui: pertama, antara orang yang melakukan kontak yang dekat satu sama lain sekitar kurang dari 6 kaki atau 1 meter lebih dikit. Kedua, melalui droplet atau tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Ketiga, tetesan ini dapat mengenai mulut atau hidung orang yang berada di dekat orang yang terinfeksi, atau mungkin juga sampai terhirup ke dalam paru-paru. Keempat, penelitian terbaru juga melihat bahwa COVID-19 ini mungkin disebarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki gejala, yang disebut karier. Dengan adanya virus seperti ini yang menyebar dengan ganas dan cepatnya menyerang masyarakat, kemudian kondisi ini memaksa individu pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk merubah perilakunya menjadi lebih mengutamakan perilaku hidup bersih dan sehat. Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyarankan kita agar sering melakukan cuci tangan dengan sabun dan air kurang lebih sekitar 20 detik, atau jika tidak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol untuk mencuci tangan kita. Kemudian, hindari kontak yang berdekatan dengan orang lain. Gunakan masker atau tutupi muka, mulut, dan hidung dengan kain atau penutup lainnya. Tutupi mulut ketika kita sedang bersin ataupun batuk. Bersihkan permukaan yang sering dipegang oleh banyak orang menggunakan cairan disinfektan. Dan terakhir adalah monitor kondisi tubuh kita. Dengan adanya pandemi virus corona ini, kemudian dapat merubah pola perilaku kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat kita akhir-akhir ini, di mana mereka mulai mengalami pola perubahan perilaku, di mana yang dulunya masyarakat jarang menjaga kebersihan, seperti mengabaikan perilaku hidup sehat, seperti mengabaikan perilaku cuci tangan, kemudian mulai berubah saat masa pandemi ini, di mana kebanyakan masyarakat pada saat sekarang mulai sadar akan pentingnya memproteksi diri mereka masing-masing dalam pencegahan penularan virus corona, seperti sering melakukan cuci tangan dengan sabun atau air mengalir maupun menggunakan hand sanitizer. Masyarakat juga sudah banyak memakai masker untuk menghindari penularan virus, melakukan physical distancing jika berhubungan dengan orang lain, dan mudah menaruh rasa curiga terhadap orang lain yang sedang sakit. Masyarakat juga mulai saat ini banyak masyarakat yang rajin melakukan olahraga teratur, rajin meminum vitamin maupun jamu tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dan lain-lain sebagai usaha preventif menghindari penularan virus corona. Masalah perubahan perilaku masyarakat menjadi ke arah perilaku hidup bersih dan sehat ini dapat kita telah menggunakan teori sosiologi kesehatan yang bernama teori perubahan perilaku milik Lawrence Green dan teori tindakan sosial milik Max Weber. Teori perubahan perilaku oleh Lawrence Green. Lawrence Green melihat bahwasannya pembentukan perilaku kesehatan individu atau masyarakat
itu didasari atas dua faktor fundamental, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Faktor perilaku ditentukan oleh 3 kelompok faktor, yaitu faktor pendorong, pendukung, serta predisposisi. Faktor pertama adalah faktor pendorong, merupakan sikap dan perilaku petugas kesehatan. Dalam hal ini, untuk menekan penyebaran virus, maka banyak para petugas kesehatan, pemerintah, relawan, dan berbagai komunitas sosial masyarakat lainnya melakukan sosialisasi mengenai bahaya virus corona dan melakukan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya memakai masker, physical distancing, dan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan bermacam-macam usaha lain untuk menghindari penyebaran virus dan penularan virus. Kedua, faktor pendukung merupakan tersedianya sarana pelayanan kesehatan dan kemudahan untuk mencapainya. Dalam masalah COVID-19 di Indonesia ini dapat dilihat bahwa sejak awal Indonesia sendiri belum siap menghadapi pandemi ini, dan baik dari segi masyarakat maupun pemerintah, di mana pada awalnya mereka cenderung menyepelekan pandemi ini. Dari kegiatan menyepelekan virus corona ini kemudian menimbulkan berbagai masalah seperti ketidaksiapan pada instansi-instansi kesehatan, di mana sesudah virus ini mulai menyebar di Indonesia, ternyata beberapa rumah sakit di Indonesia masih belum memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang isolasi dan perawatan. Namun, semakin kesini, pelayanan kesehatan dalam melawan coronavirus sudah mulai membaik, yang dapat dilihat dari mulai banyaknya kasus yang sembuh daripada kasus kematian. Fasilitas kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini di Indonesia semakin membaik, khususnya di kota-kota besar, namun di daerah terpinggir masih dikatakan bahwa pelayanan kesehatan masih kurang mumpuni atau baik. Faktor ketiga adalah faktor predisposisi, menjaga pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi, norma sosial, dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam diri individu dan masyarakat. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwasannya dalam masyarakat kita ada yang sudah mengetahui mengenai pentingnya melakukan pola hidup bersih, pentingnya tetap di rumah dan sehat, dan memahami akan pentingnya menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini melihat bahwa terdapat kesuksesan para tenaga medis, pemerintah, maupun relawan dalam melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya. Namun di lain sisi, juga masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai pentingnya pola hidup bersih dan malah menganggap bahwa penerapan physical distancing sebagai hal yang berlebihan, bahkan malah menyepelekan virus corona dan menganggap juga bahwa kita tidak usah takut dengan virus corona, namun harus takut terhadap Tuhan. Masyarakat yang seperti ini merupakan tipe masyarakat yang sulit diajak untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Sedangkan faktor non-perilaku yang dapat mempengaruhi pencapaian kesehatan masyarakat seperti misalnya sulitnya mendapatkan sarana pelayanan kesehatan, mahalnya biaya transportasi, mahalnya biaya pengobatan. Dalam masalah COVID-19 di Indonesia ini dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia seperti biaya tes swab maupun rapid test masih relatif mahal bagi kalangan kelas bawah, dan juga di daerah terpencil maupun terpinggir masyarakat masih kesulitan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Perubahan perilaku masyarakat ke arah hidup bersih dan sehat karena masa pandemi ini juga dapat ditelaah menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber. Weber melihat bahwa tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu di mana tindakan individu tersebut memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Weber membagi tindakan sosial menjadi dua, yaitu tindakan rasional dan tindakan non-rasional. Tindakan rasional itu merupakan sebuah tindakan individu yang didasari atas pertimbangan secara sadar, sedangkan tindakan non-rasional didasari atas faktor afektif
maupun emosi dan kebiasaan maupun tradisi tanpa sebuah refleksi yang sadar. Weber membagi tipe tindakan sosial menjadi beberapa macam. Pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Individu mempertimbangkan penggunaan suatu alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang ia inginkan, berkaitan dengan perilaku penggunaan masker, cuci tangan, menggunakan sabun maupun hand sanitizer, olahraga teratur, dan pemberlakuan lockdown mandiri oleh masyarakat dapat dilihat sebagai tindakan rasionalitas instrumental, di mana tindakan mereka itu merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk tujuan menghindari serta mengurangi penularan dan penyebaran virus. Tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Alat hanya dilihat sebagai sarana pertimbangan, sedangkan tujuannya sudah ditentukan berdasar nilai-nilai akhir yang bersifat absolut. Dalam masalah perubahan perilaku masyarakat karena pandemi COVID-19, dapat dilihat bahwa masyarakat sudah mulai berubah perilakunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dengan tujuan atau nilai akhir adalah mendapatkan kebermanfaatan bersama untuk menghindari penyebaran dari penularan virus corona ini. Ketiga adalah tindakan tradisional. Tindakan sosial ini bersifat non-rasional karena individu melakukan tindakan didasari oleh faktor kebiasaan. Suatu kebiasaan telah dikonstruksi oleh lingkungan masyarakat. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh individu tanpa melakukan refleksi secara sadar. Dalam hal ini, tindakan kebiasaan dapat dilihat dengan adanya beberapa orang yang lebih mengepentingkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging, seperti memaksa masuk ke rumah ibadah pada saat masa pandemi. Masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih bergelombol seperti sehari-hari sebelum adanya pandemi ini, nekat melakukan mudik, dan tindakan tradisional yang tidak reflektif lainnya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini di masa pandemi ini seharusnya dapat dihindari karena tindakan ini dapat mempercepat penyebaran dan penularan virus corona di Indonesia.